Salam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sekarang aku bikin general reading tentang apa yang menghambat jodoh kamu. Yang menghambat, jika kamu merasa ada sesuatu yang menghambat jodoh kamu atau mungkin lama single, ayo kita buka. Ini pel 1, pel 2, dan pel 3. Silahkan kamu pilih mau pel yang mana. Seperti biasa, berdoa dulu dan tutup matanya. Rasakan yang mana yang paling memanggil kamu, yang paling menarik energinya, pel 1, 2, atau 3. Oke, sekarang aku akan buka tandanya, karena aku kasih tandanya. Tapi jika kalian yang sudah memilih, silahkan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Sekarang aku buka untuk pel 1. File 1, file 2, kebalik semua, file 3. Oke, sekarang kalian silakan pilih yang mana, file 1, 2, atau 3 yang menurut kalian paling oke, energinya yang paling sinkron sama kalian. Sip, jika kalian sudah memilih, silahkan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya, dan kita ke pel nomor 1 dulu. Halo untuk kalian yang memilih pel nomor 1, mari kita lihat apa yang menghambat jodohmu. Ini home, sesuatu yang ada di rumah, tapi ini nggak kebalik, dan ini komitmen. Aku rasa jodohmu sebenarnya nggak terhambat yang gimana-gimana sih, tapi ini kalau misalnya masih ada yang single dan lama kehambatnya, berarti kayak kamu tuh berusaha untuk mencari siapa yang paling tepat, kayak lebih pemilih gitu loh, dan berkomitmen. Kalaupun misalnya kamu sudah ada calonmu sama juga sedang memikirkan yang mana yang tepat dan memikirkan matang-matang untuk berkomitmen. Ya, kalau nggak ada jodoh sih, ini ya lebih ke kayak sedang lagi banyak mikir gitu, lagi banyak memilih juga bisa. Ini lebih mencari yang mana yang lebih nyaman gitu. Kalian juga mencarinya itu tidak yang sembarangan, kayak misalnya pacaran terus nanti putus, tapi ini kalian nyarinya udah yang sungguh-sungguh gitu, yang bisa berkomitmen lebih oke lagi sama kalian tuh siapa. Oke, kartu-kartu selanjutnya ini tentang jodoh, menyarankan kalau kalian emang perlu menunggu lebih lama lagi mungkin, atau juga emang kayak tunggu waktunya yang tepat untuk kalian membuat komitmen dengan seseorang. Jika kalian memang sudah ada calonnya, atau dari dianya sendiri, dari pasangan kalian, calon pasangan kalian itu dia sedang lebih menunggu gitu, menunggu waktu yang tepat untuk berkomitmen. Dan ini King of Swords-nya ada 2 dan sama-sama kebalik. Jadi ini di kalian sendiri emang banyak pertimbangan, di calonmu sendiri juga emang banyak pertimbangan. Kalaupun emang sama sekali nggak ada calon, kan ada yang punya calon, ada yang nggak ya. Kalaupun sama sekali nggak ada yang nggak punya calon, berarti ini kalian itu lebih dibilang picky, sesuai tipe gitu, sesuai kriteria, perfeksionis juga emang untuk milihnya ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting menunggu gitu, menunggu waktu yang tepat itu nggak apa-apa sih. Kalau misalnya dapat yang oke, kenapa enggak ya gitu. Terus di sini ada Knight of Pentacle yang kebalik. Nah, ini sebenarnya menandakan bahwa di diri kalian, entah itu ada apa di masa lalu, ada luka ataupun ada trauma, hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, yang beberapa dari kalian itu belum bisa melepasnya gitu. Mungkin masih suka sama mantan, masih suka nge-stalk dia gitu. Mungkin bisa juga itu yang berputar-putar sana terus. Intinya ini adalah sesuatu yang ada di diri kalian dan berputar-putar terus, suatu hal kejadian gitu ya. Kalaupun misalnya kalian itu kisahnya kayak jodohnya nih
kalian udah pacaran tapi kok putus-putus terus dan terus mengalami hal-hal itu, ataupun kalian mungkin terus dipertemukan sama orang-orang yang menyakiti kalian itu, berarti kalian perlu membersihkan energi kalian sendiri. Kalau misalnya udah ada kejadian yang berulang-ulang terus, itu bukan sesuatu dari eksternal, tapi itu lebih dari diri kalian sendiri. Kayak mungkin energi kalian memang menarik orang-orang yang sejenis itu. Kalian ada trauma apa, itu perlu diulik lagi, perlu dibersihkan, perlu dibikin lega energinya, biar kalian lancar juga jodohnya dan tidak menemukan orang-orang yang sebenarnya tidak ingin kalian temui gitu, tidak ingin kalian ajak bersama, tapi kok ujung-ujungnya malah seperti itu, malah muter-muter lagi kisahnya sama-sama aja. Nah itu kalau misalnya kayak itu emang perlu di diri kalian sendiri ya, membersihkan energi kalian begitu. Tapi untuk general ini lebih ke arah yang picky dan juga emang karena serius gitu, mengarah ke yang lebih serius, jadi emang kalian banyak pertimbangan gitu, banyak berpikir, banyak pertimbangan. Ini memang menandakan kalau misalnya Cancer, full moon di Cancer itu memang menandakan hal-hal yang pilihan yang oke, dan ini kalian tuh kayak perlu jadi lebih profesional, kalian perlu yang kayak ini, komitmen. Memang di kalian sendiri itu bukannya agak baik. Kalau misalnya jodoh, misal kalian itu picky gitu, kalian banyak berpikir, itu bukan sesuatu yang tidak baik, dan nggak apa-apa juga kalau misalnya kalian banyak berpikir, tapi sesuaikan juga dengan kondisi. Mungkin di sini juga ada keluarga kalian yang berekspektasi sesuatu ya tentang kalian, tentang jodoh kalian gitu. Jadi kalian perlu pintar-pintar untuk menyesuaikan diri. Banyak pemilih itu nggak masalah daripada di akhir pas sudah menikah itu baru merasa hal-hal yang nggak oke gitu. Jadi buat aku sih nggak apa-apa juga, nggak ada yang menghambat gimana juga. Ini di dalam internal kalau kalian itu keluarga, dan juga memang waktunya untuk menunggu, untuk memilih yang lebih oke daripada menyesal kemudian gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih file nomor 1. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Hal untuk kamu yang memilih file nomor 2. Hal apa yang menghambat jodoh kamu? Oke, mari kita lihat hal yang menghambat jodoh kamu. Ini oke. Kalau misalnya ada ekspektasi keluarga juga nih, hampir mirip sama yang nomor 1. Ada ekspektasi keluarga yang mungkin juga ada kayak kriteria keluarga yang akhirnya menghambat jodoh kamu, atau ini ada ikatan yang sebelumnya yang sudah pernah kamu nyaman di sana yang akhirnya menghambat jodoh kamu. Tapi di sini ada 4 hal yang perlu kamu perhatikan gitu. Kayak ini sebenarnya aku udah shuffle kartunya tadi, dan pas aku dapat kartunya aku lumayan kaget juga gitu. Ini kartu-kartu utama yang aku shuffle untuk membuka 4 hal yang emang perlu dibuka dan emang perlu kamu dengar saat ini. Oke. Ini aku susun dulu kartunya. Sebenarnya cara aku baca kartu gampang kok. Aku tidak membaca sesuai buku, tapi aku membaca sesuai gambar. Jadi diartikan sesuai simbol yang muncul gitu. Oke. Yang menghambat jodoh kamu bukan maksudnya memberikan energi negatif atau gimana, tapi memang ada orang yang jahil di sini, ada energi yang negatif yang menghambat. Jadi kalau misalnya ditanya, ini tergantung kisah kalian seperti apa. Ada orang yang kecewa sama kalian, ada yang memang dendam sama kalian, makanya dia mengirim energi negatif atau mendoakan hal-hal yang negatif. Sebenarnya kalau mendoakan hal-hal yang negatif, ini energinya berputar ke dirinya dia juga. Tapi kalau misalnya memang ada karma di kalian sendiri, itu memang gitu ya, memang bisa sampai juga energi negatifnya itu. Jadi kalian tuh perlu
cara yang oke gitu ya, perlu memaafkan, perlu mengikhlaskan juga. Memaafkan siapa? Memaafkan mereka, jangan sampai ikut terpancing atau terbawa emosi. Jika misalnya mereka ada kekecewaan, ada sosok manusia misalnya nih yang merasa kecewa sama kalian dan mereka dendam gitu, itu kalian jangan membalik melakukan hal yang sama gitu, malah itu energinya akan menjadi lebih kuat energi negatifnya, dan ya pastinya akan berdampak negatif juga untuk diri sendiri. Ini emang sarannya ada The Empress, jadi kalian itu perlu banyak memberi kepada orang lain. The Empress ini memberi bisa dalam hal apapun yang kalian kelebihan atau kalian memiliki hal yang oke di bidang itu. Misalnya kalian bisa memberikan perhatian untuk mendengarkan orang lain. Mendengarkan bukan selalu harus memberikan solusi, tapi ya ada orang yang suka untuk didengarkan aja gitu, untuk jadi teman curhat biar dia tuh plong, itu bisa The Empress. Bisa juga nih The Empress memberikan uang juga bisa, memberikan solusi juga bisa gitu. Intinya hal-hal apa yang kalian bisa lakukan. Untuk healing juga bisa, soalnya The Empress ini adalah kartu kaisar tapi yang cewek, dan itu merupakan kartu kebijaksanaan, kartu berkelimpahan rezeki, kartu orang yang sehat, kartu orang yang penuh kasih gitu. Jadi sebisa mungkin jadilah orang yang penuh kasih. Tentu juga penuh kasih kepada diri sendiri, karena The Empress ini dia perlu untuk dirinya dia sendiri, dia perlu berkembang juga lebih baik, dan saat dia sudah memiliki, dia bisa dengan kemurahan hatinya dia membagikan kepada orang lain begitu. Kemudian ada Seven of Wands. Nah, Seven of Wands ini sama juga sih, saran yang memang kayak potensi kalian memanfaatkan potensi yang ada. Seven of Wands ini juga bisa menandakan bahwa kalian itu perlu memilih hal yang dimana kalian untuk fokusin gitu. Kan ini banyak kristal, yang mana sih kalian mau pegang. Mungkin di antara kalian memang ada kisahnya seperti ini, banyak calon tapi ini sedikit sih, kayak misalnya mungkin cuma 1-2 orang yang nonton gitu, banyak calon gitu, banyak orang bingung memilih gitu. Jadi itu tergantung pilihan kalian aja. Kalau yang itu aku rasa nggak menghambat yang gimana jodohnya, karena itu kan memilih ya, kalian yang bisa memilih, jadi tergantung kalian memilih yang gimana. Dan kalian memang dari sisi internal kalian sendiri, kalian perlu berkembang, mengembangkan potensi kalian, kecerdasan kalian, daya tarik kalian gitu ya. Kalian perlu membersihkan energi kalian dengan cara meditasi juga bisa, dengan cara banyak-banyak bersyukur dan fokus ke pengembangan diri, hal apa yang bisa kalian kembangkan tuh. Nah, di kartu The Devil ini terus kartu si Cakra Wisdom ini, nama decknya Cakra Wisdom. Jadi ini memang menunjukkan bahwa ada sosok yang mengganggu jodoh kamu. Sosok ini bisa manusia, bisa memang kiriman dari orang, bisa juga memang gaib. Ada cerita atau ada sebuah kisah yang memang orang terhambat jodohnya karena disukai makhluk gaib. Ada yang seperti itu. Nah, dalam kasus seperti ini penanganannya itu beda-beda. Aku saranin kalau nggak bisa nanganin sendiri, kalian ke orang yang kalian percaya bisa menangani ini, bisa membantu kamu menangani ini gitu. Karena ini kan tergantung ke seorang ya, ada makhluk gaib yang levelnya kuat, yang memang sudah sangat tidak ingin melepas kamu, itu ada yang hanya mendekat saja itu membuat aura kamu, daya pikat kamu itu tertutup, daya tarik kamu tertutup dari orang lain gitu, terutama jodoh. Mau jodoh juga itu nggak langgeng gitu. Jadi ini khusus yang ada makhluk gaibnya, memang perlu bantuan dari orang lain. Nah, gimana sih cara kamu bisa tahu ada makhluk gaibnya? Biasanya ini bakal muncul di mimpi. Di mimpi itu mau dia sosoknya ganteng, mau dia sosoknya buruk atau gimana, biasanya sih pasti bakal menunjukkan hal-hal sisi-sisi baik ya, hal ganteng gitu kelihatannya gitu, baik gitu. Tapi
mukanya nggak kalian ingat, nggak kalian kenal. Tapi ini aku disclaimer dulu, bukan berarti kalau misalnya kalian mimpi kayak begitu itu berarti kalian disukain makhluk. Kalau nggak juga. Itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian mungkin kalian maaf sebelumnya ini agak vulgar, mungkin kalian ada mimpi seks sama orang yang tidak kalian kenal juga bisa. Terus secara alam sadar, sebenarnya secara dibangun nih, bukan di mimpi, kalian merasa kalian itu diperhatikan, tapi diperhatikannya yang misalnya kalau misalnya kalian di tempat angker, so pasti mungkin ada yang memperhatikan kalian, emang bener gitu. Tapi ini diperhatikannya yang di rumah gitu, di kamar, pokoknya ada sesuatu yang memperhatikan dan menaruh perhatian dalam pada kalian gitu. Bagi yang sensitif mungkin gampang untuk merasakannya, tapi bagi yang tidak sensitif ya mungkin perlu untuk lebih lanjut lagi ya, menanyakan orang-orang yang kalian percaya. Tapi ini aku rasa lebih diri sendiri yang lebih bisa merasakannya, apakah benar seperti itu atau tidak gitu tentang ini. Dan emang ini random sih, kemungkinan besar dan atau kemungkinan lebih banyak orang-orang yang orang-orang yang disukai makhluk gaibnya secara, tapi bukan kiriman, tapi memang dari makhluk gaib itu menyukai kalian begitu. Kemudian kenapa sih kok kalian bisa disukai begini? Satu, emang mungkin karena ada karma, pasti ada sesuatu yang berputar di dalam diri kalian, dan itu membentuk karakteristik dari energi kalian, sehingga energi kalian itu disukai oleh makhluk gaib ini gitu. Terus bisa juga emang ya karma sih itu yang paling besar, ini pembentukan energi yang paling besar gitu. Nggak mungkin makhluk gaib itu langsung suka aja gitu sama kalian, itu nggak mungkin juga gitu. Pasti ada suatu alasan yang terkait dari dalam diri kalian sendiri juga. Nah, bukan hal-hal yang eksternal. Oke. Hal yang menghambat jodoh kalian. Di sini kalian tuh memang, ini untuk saran ya, kalian tuh memang perlu ada memutuskan suatu kontak ya. Kalau misalnya kalian merasa orangnya itu toksik atau orangnya itu dendam sama kalian kayak gitu, kalian dalam hati, kalau misalnya kalian nggak bisa bilang maaf secara gamblang gitu, ataupun juga emang dia bukan orang yang tipe bisa memaafkan gitu ya, kalian dalam hati itu berdoa untuk memaafkan dia dan juga memaafkan diri kamu sendiri gitu, dan tentunya berusaha untuk menjadi lebih baik. Terus ini disarankan untuk berpindah dari tempat yang kamu tinggali saat ini. Jadi mungkin ini memang makhluk gaibnya, jadi ada tipe-tipe makhluk gaib yang tidak bisa pergi dari suatu tempat, itu ada. Jadi mungkin kamu perlu membersihkan area rumah kamu juga, atau area kamar kamu, tempat kamu tinggal di mana gitu. Atau kalau tidak ya kamu pindah dari lokasi kamu saat ini, lokasi tinggal kamu saat ini. Atau juga mungkin lokasi pekerjaan kamu saat ini. Nah, lokasinya di mana kamu yang lebih bisa merasakannya, di mana kamu lebih sering merasa kalau dia memperhatikan kamu. Tapi kalau misalnya kamu berada di mana-mana terus merasa bahwa ada sosok yang sama yang memperhatikan kamu, berarti itu daya tariknya dari energi kamu sendiri, bukan dari rumah sendiri gitu. Karena di sini tergantung kisah kalian masing-masing itu bagaimana, dan ini general reading, jadi aku nggak bisa spesifikin ke kalian kisah kalian itu bagaimana gitu. Kemudian di sini ini terkait sama yang dendam tadi sih, dendam atau kekecewaan, kalian juga perlu membersihkan energi kalian dari terfokus pada kesedihan. Ini ada energi yang fokus pada kesedihan, dendam, malu, amarah. Jadi kalian perlu mungkin coba untuk cari teman baru, untuk cari suasana baru. Maaf kalau ada suara ayam, itu masih pagi sekali. Terus di sini ada Ace of Cup ya. Ace of Cup ini lebih ke emang memutuskan koneksi, memutuskan komunikasi kepada orang-orang yang energinya mengganggu kamu gitu. Kamu perlu fokus ke dalam diri kamu sendiri, dan
Jika selama ini kamu selalu untuk berfokus atau berorientasi pada jodoh, pada orang-orang yang kamu selalu berharap untuk bertemu dengan orang-orang yang oke gitu, atau orang-orang yang bisa kamu ajak bersama, ini waktunya kamu untuk fokus ke diri kamu sendiri, tidak memfokuskan ke hal-hal itu. Jadi ini waktu untuk kamu healing. Lebih baik kamu healing dulu diri kamu sendiri, lebih baik kamu menyelesaikan masalah internal kamu, kemudian tentang jodoh perlahan-lahan akan terbuka jika masalah internal kamu sudah selesai gitu. Oke? Jadi itu aja untuk kamu yang memilih file nomor 2. Mohon maaf sekali lagi, bukan maksud aku memberikan energi negatif, itu enggak. Jadi aku hanya membacakan dengan objektif, kemungkinan ada yang seperti ini, tapi kalian gak usah takut. Kalian ingat berdoa, dan juga jika kalian emang membuat hal-hal yang positif di dalam diri kalian dan juga ke orang lain, akan pasti ya perlahan-lahan energi kalian juga akan mengarah ke hal yang positif. Kemudian tidak cukup hanya hal yang positif, kalian tentunya harus membersihkan diri kalian juga, karena misalnya nih kalian sudah berlaku positif tapi energi negatif itu tetap nempel, bisa juga kayak gitu karena memang dalam diri kalian mungkin belum bersih gitu, jadi energi negatif bakal balik-balik aja. Jadi agak kurang efektif untuk berlaku hal-hal yang positif, tapi kalian belum membersihkan diri kalian sendiri gitu, bakal bolak-balik aja, ujung-ujungnya bakal stuck tetap kayak gitu. Oke? Jadi itu aja untuk kalian yang memilih plan nomor 2. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 3. Hal apa yang menghambat jodoh kamu? Hal yang menghambat jodohmu. Bisnis ini lebih ke apakah kamu seorang yang berorientasi pada karir, atau jika kamu memang belum menyelesaikan karir kamu, maksudnya karir itu kayak bekal ya, perbekalan kamu gitu dari kondisi keuangan. Sebenarnya di sini kalau orang yang terlalu fokus pada keuangan itu perlu untuk mulai bersosialisasi, mulai membuka sosialisasi, dan mungkin orang yang tipe-tipe perfeksionis, profesional, itu perlu lebih santai lagi dan perlu menjalin hubungan, mencoba untuk membuka diri. Tapi jika orang-orang yang mohon maaf, bukan maksud aku menghina atau bagaimana, jika orang-orang yang memang secara ekonomi itu kurang, berarti di sini adalah waktu yang tepat untuk kamu fokus ke hal-hal ekonomi, bukan ke jodoh gitu. Emang belum waktunya aja. Jadi kembangkan ekonomi kamu dulu. Nah, kemudian kamu di sini juga termasuk segini juga aku dapat baca ada kartu saran bahwa kamu perlu memilih pergaulan yang oke, dimana pergaulan yang sesuai dengan kriteria kamu. Jadi orang-orang kan ada kriteria jodohnya gitu, ada kriteria bertemannya, tapi kalau misalnya nggak ada, intinya adalah pilihlah tempat dimana tempat itu mengandung unsur-unsur yang orang-orangnya itu attitude-nya bagus, rada mewah gitu, yang saling menghargai satu sama lain. Juga kemewahan ini bukan berarti kamu harus bergaul sama orang-orang kaya, enggak juga, tapi di sini lebih ke arah bergaul ke orang-orang yang menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Jadi mereka ada etikanya yang oke gitu. Mungkin di sana kamu bisa menemukan jodoh kamu. Nah, di sini ada testar. Sebenarnya jodoh kamu ini tidak terhambat nggak terhambat yang gimana ya, mungkin lebih ke arah kamu udah oke. Kamu secara diri kamu sendiri itu udah mantap, udah oke, dan ya kamu tipe yang mandiri, sebenarnya kamu bisa bergerak sendiri. Tapi jika kamu mengharapkan jodoh, berarti kamu perlu standarmu juga tinggi. Standarmu tinggi karena mungkin emang kamu berada di lingkungan yang oke, yang tinggi, dan juga emang diri kamu secara kamu sendiri pun itu sudah baik gitu. Jadi kamu mencari orang yang bisa mengimbangi kamu gitu. Nah, itu yang agak susah. Tapi tetap aja itu pilihan kalian ya, mau sama yang mana, mau yang seperti apa jodoh kalian.
kalian bisa memilih selagi kalian mau ada kesempatan untuk memilih daripada kalian main terima-terima aja tapi ujung-ujungnya kalian menyesal. Lebih baik emang memilih di depan gitu. Ini lebih ke mencocokkan kriteria kalian. Nih, di sini sebagai kartu saran juga memang kamu perlu melihat ke tempat-tempat yang baru, ke hal-hal yang baru gitu. Dan tapi sadari sebelum kamu melihat hal-hal yang baru, sadari dulu hal-hal yang sudah ada di lingkungan kamu, hal yang sudah kamu punya. Itu apakah benar tidak ada orang yang sesuai dengan kriteria kamu, atau tidak ada orang yang bisa berjalan seiringan dengan kamu gitu di tempat kamu berada saat ini. Sebenarnya ini kartu kapal ini adalah kartu bisnis dan juga kartu transisi. Bisa juga kamu perlu menyelesaikan dulu transisi diri kamu. Transisi ke arah apa? Ini ke arah keuangan yang lebih oke, ke arah kedewasaan juga, tata krama yang elegan juga iya gitu. Kamu perlu menghargai diri kamu sendiri, perlu mencintai diri kamu sendiri, dan juga lebih menghargai karya dari orang lain begitu. Kemudian di sini sebenarnya ada Wheel of Fortune. Kalaupun dibilang ini jodoh kamu terhambat, kalau kamu sudah mulai memperhatikan lingkungan kamu dari apa yang ada saat ini, dan mungkin kamu juga bisa mau masuk ke kelompok-kelompok baru, itu cepat kok jodohnya. Ini sebenarnya pilihan tuh ada di tangan kamu yang bisa bawa jodoh kamu, kayak mencari jodoh kamu tuh maunya seperti apa gitu. Ini bukan masalah eksternal, ini masalah internal, dan kamu tuh terberkahi sebenarnya. Kamu memiliki daya pikat yang oke. Nah, kamu yang milih kayak gimana. Ini bukan terhambat jodohnya secara eksternal, tapi emang pilihan kamu gitu, keputusan kamu. Ini bukan yang gimana-gimana juga. Mungkin kamu emang mencari orang yang setara, dan itu nggak masalah sama sekali. Kalaupun kamu mau milih yang itu, dan ini memang masih menunggu juga iya, ada energi masih menunggu juga iya, energi rahasia juga iya. Tapi sebenarnya jawaban kamu itu jawaban yang ingin kamu dapatkan ya. Jodoh kamu sebenarnya sudah dekat, jawabannya itu sudah dekat, tapi memang belum kelihatan aja. Makanya kamu dari sisi kamu sendiri, kamu perlu melihat lebih peka lagi terhadap lingkungan, dan lebih menghargai lagi lingkungan yang telah kamu miliki. Jika kamu mencoba untuk mencari di luar, kamu ini jangan terlalu banyak juga ya mencari untuk di luar, kayak hanya referensi aja. Lebih perhatikan ke dalam dulu apa yang kamu sudah miliki, baru kamu lihat keluar gitu. Dan untuk beberapa orang yang secara ekonomi masih kurang, itu perlu fokus ke ekonominya gitu. Bukan maksudku menghina atau bagaimana, tapi memang seperti itu, pembacaannya seperti itu adanya gitu. Mau bagaimana lagi. Dan kalian memang seiring kalian mengembangkan ekonomi kalian juga mengembangkan daya pikat kalian. Bukan hanya tentang uang, tapi juga seiring kalian bekerja, seiring kalian membuka bisnis, itu juga akan memberikan pelajaran kedewasaan, bagaimana cara menghadapi orang-orang, bagaimana kalian mengembangkan bakat kalian yang ternyata ada. Jadi kalian bukan melulu tentang uang di sini yang bisnis itu, tapi juga mengembangkan diri kalian gitu. Nah, dengan berkembangnya diri kalian, pasti orang-orang juga akan tertarik pada kalian. Tapi pada dasarnya di sini sebenarnya kalian sudah bisa memilih, dan kalian itu hanya perlu aware lagi sama lingkungan kalian, apa yang sudah kalian miliki gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih file nomor 3 tentang apa yang menghambat jodoh kamu. Terima kasih telah menonton. Bye bye.